Salam saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Mazmur 117 ayatnya yang pertama. Demikian dikatakan saudaraku, pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Adapun judul renungan adalah memuji Tuhan secara pribadi. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perlu belajar dari Raja Daud bagaimana memuji dan memuliakan Tuhan. Ketika sedang menggembalakan kawanan dombanya, Daud terus membangun hubungannya dengan Tuhan, dan hal itu membuat Tuhan dekat dengannya. Gaya hidup Daud disebutkan dalam Ibrani 11 sebagai contoh agar iman kita lebih berakar kuat di dalam Tuhan. Beberapa hal yang bisa kita tiru dari Daud dalam memuji dan memuliakan Tuhan adalah: yang pertama, mengasihi dan mengenal Tuhan. Daud sangat mengasihi Tuhan. Dalam keadaan apapun dia memuji Tuhan. Bermain musik, menari, menulis mazmur. Dia selalu mengingat Tuhan dan melakukan hal-hal yang membuat dirinya lebih mengenal Tuhan. Banyak pujian dan doa yang ditulis oleh Daud di dalam kitab Mazmur. Mari kita sering menuliskan pujian-pujian untuk Tuhan dalam sebuah buku yang pada suatu saat dapat kita baca kembali dan merasakan betapa besar Tuhan kita yang Maha Pengasih. Yang kedua adalah tidak membatasi diri dengan keadaan fisik dan percaya kepada pertolongan Tuhan. Ketika Goliat menantang tentara Israel dan tidak ada satupun yang berani, Daud dengan gagah berani melawan si raksasa. Dia sama sekali tidak takut karena dia tahu pertolongan Tuhan itu nyata. Dia mempercayakan hidupnya sepenuhnya ke tangan Tuhan. Demikianlah kiranya kita saat menghadapi ujian yang terasa sulit dilewati. Kita harus percaya tangan Tuhan membimbing kita melewati ujian dan rintangan tersebut. Yang ketiga adalah mudah mengampuni dan tidak dendam. Saul berusaha mengejar dan membunuh Daud ketika mengetahui Daud akan menggantikannya sebagai raja. Namun Daud mengampuni perbuatan Saul. Bahkan ketika Daud sudah menjadi raja, dia tidak menyimpan dendam kepada keturunan Saul. Malah dia memenuhi segala kebutuhan Mephiboset yang adalah cucu Saul. Mengampuni hal yang paling sulit. Tapi dari Daud kita bisa belajar dengan mengampuni lawannya. Daud beroleh kemakmuran dan kesejahteraan beserta hikmat memimpin rakyatnya. Poin keempat adalah rendah hati mengakui dosa. Menyadari kesalahan di hadapan orang lain adalah suatu hal yang sangat sulit. Namun 2 Samuel 12 ayat ke-13 mengatakan, Daud mengakui bahwa ia telah berbuat dosa. Tidak ada seorang pun yang luput dari dosa. Jika kita mau rendah hati, mengakui kesalahan kita, niscaya kita akan semakin bertumbuh dan bisa meninggalkan kebiasaan buruk yang membuat kita berdosa. Kiranya kita bisa mengikuti cara hidup Daud, memuji Tuhan secara pribadi untuk merasakan hikmat dan kasih karunia yang sudah diberikan Tuhan. Amin. Salam.